Dan untuk selanjutnya kami menyapa Bapak Mr. Ridwan selaku CEO dari Konspindo. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau sempat hadir bersama kita. Tentunya ada hal-hal yang disampaikan terkait dengan perkembangan baik Pi Network maupun perkembangan platform yang ada di Indonesia. Assalamualaikum Pak Ridwan, kami mempersilakan memberikan waktu kepada CEO Konspindo Indonesia, kepada Mr. Ridwan, dipersilakan. Baik, waduh. Terima kasih banget atas waktunya yang sudah diberikan untuk saya. Pertama-tama saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua, para pembesar Ambasador GCV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah penghormatan untuk saya pribadi bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di room khusus yaitu GCV Ambassador. Rasa terima kasih saya sebesar-besarnya atas undangan yang bersifat mungkin mendadak, tapi saya maklumi nggak ada masalah. Dan ini juga saya mewakili dari Konspindo, khususnya bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan poin-poin, 6 poin ya, yang mungkin tadi saya terlambat tidak menyimak penyampaian dari Miss Lumari, namun sudah disampaikan ulang oleh Miss Bill. Ya, ini saya ucapkan terima kasih atas beberapa hal yang bisa mengulang. Bunda Noni, Miss Bill, Pak Asrin, kemudian siapa lagi, Pak Sebastian, Mr. Joe, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Untuk beberapa poin yang tadi disampaikan, saya hanya ingin menyingkapi di poin 5. Kalau untuk poin 1 sampai 4 dan poin 6 itu sudah menjadi hal yang wajar bagaimana kita harus bersikap. Perlu Bapak Ibu ketahui semuanya, kita di dalam proyek Pi Network ini sudah terlalu banyak melalang buana, dan di sana di hadapan kita, di belakang kita, di samping kanan kiri kita, banyak musuh-musuh kita yang berkeliaran yang mencoba untuk menggagalkan proyek Pi Network ini. Kalau kita sudah mengetahui itu, pola-pola kerja mereka untuk menggagalkan proyek Pi Network, lalu di dalam komunitas Pi Network kita sendiri, di dalam rumah kita sendiri, atau di dalam komunitas yang terbentuk, baik di komunitas platform, aplikasi, grup, atau di GCV Ambassador yang punya misi yang sangat luar biasa ini, sampai terjadi konflik, sampai terjadi keributan, perpecahan, kepada siapa kita akan mengadu? Bagaimana kita harus bisa menyatukan? Ini harus dicermati Bapak Ibu semuanya. Kita sudah dihadapkan dengan musuh-musuh yang begitu banyak yang mencoba untuk menggagalkan proyek Pi Network. Namun sisi lain kita justru menciptakan konflik, entah itu konflik kecil ataupun konflik besar di dalam tubuh kita sendiri. Bagaimana kita akan bisa menganggap atau memperjuangkan Pi Network ini menjadi sukses? Itu secara umum seperti itu. Terkait dengan poin 5, itu saya sangat sepakat sekali agar kita tidak lagi terfokus kepada hal-hal yang bersifat miskomunikasi, misunderstanding. Tunjukkan bahwa kita betul-betul berjalan kepada jalur yang sudah terarah, dan selama ini pun kita bisa melihat bagaimana perjuangan
Miss Doris dan teman-teman yang lain untuk memberikan aspirasi yang sangat luar biasa kepada Pi Network, kepada Pionir, kepada kita semuanya. Bahkan Bapak Ibu semuanya yang tergabung di dalam GCV Ambassador, itu pasti sudah melalui verifikasi yang dilakukan oleh Miss Doris dan mungkin tim yang lain, menjadi keputusan yang sangat luar biasa ketika mengangkat ambasador-ambasador di seluruh negara-negara yang tergabung, termasuk Bapak Ibu semua yang ada di Indonesia. Ini pasti mempunyai nilai lebih, ada nilai-nilai positif yang dilihat oleh Miss Doris. Nah, kalau hal ini dirusak melalui diri kita sendiri dengan menciptakan konflik pemahaman yang salah, tidak bisa untuk mempersatukan persepsi, hancur perjuangan GCV Ambassador. Saya bisa yakinkan itu. Untuk itu, bagaimana supaya hal ini tidak meruncing, supaya hal ini tidak menjadi membesar, kita harus fokus kepada program kerja. Bersyukur kita sudah terbentuk gagasan untuk membentuk sebuah aliansi bisnis secara global. Ini menjadi acuan untuk kita melangkah ke depan. Bukan lagi kita mundur yang hanya sekedar membahas, tapi tidak ada action-action yang bisa membawa produktivitas ke depan. Impossible, Bapak Ibu semuanya, kalau itu selalu menghantui dalam perjalanan kita. Apapun di hadapan kita, pasti kita akan mengalami halangan-halangan, rintangan, sandungan. Itu wajar dalam proses. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya dengan cara kedewasaan kita? Tunjukkan bahwa kita orang-orang yang terpilih, yang mempunyai wawasan, yang mempunyai kecerdasan lebih daripada yang lainnya. Nah, kalau itu bisa disingkirkan melalui bahasan-bahasan yang bersifat produktif, itu kecil nanti di mata kita semuanya hal-hal yang bersifat konflik internal. Ini perlu edukasi-edukasi bersifat moralitas yang mungkin dilakukan kembali, dikaji ulang oleh ambasador. Ya, bukan saya mengesampingkan selama ini tidak ada edukasi mengenai hal-hal terkait pembangunan kualitas dari pribadi, tapi harap Bapak Ibu, kalau memang itu sudah tersampaikan, kita harus selalu bisa menerima introspeksi diri. Jangan merasa saya yang lebih, saya yang harus. Jangan. Kita sama. Kalaupun kita ini ada strata, ada hierarki, ada pimpinan, ada wakil, ada sekretaris, ada ini, itu karena untuk menertibkan. Kalau dalam sebuah organisasi, dalam perkumpulan, dalam pemerintahan tidak ada hierarki kepemimpinan, tidak akan pernah bisa jalan program apapun yang ada. Itu baku. Nah, kemudian kita menjadi bagian hanya sebagai pelaku di bawahnya, jangan berkecil hati. Peran kita tetap dibutuhkan oleh mereka yang ada di atasan kita. Tanpa kita yang ada di bawah, atasan tidak mempunyai prestasi apapun. Saya pastikan itu. Nah, atasan setelah mereka memberikan galian-galian semacam riset dan segala macam, itu harus disampaikan kepada bawahan agar pergerakannya sinkron. Pergerakannya itu harmonis. Take and give. Win-win solution. Simbiosis mutualisme. Ini kata-kata ini semuanya yang merangkum kepada bagaimana kita menjalankan sebuah ekosistem yang baru, yang dinamis, kemudian yang berinovasi sehingga kolaboratif itu terbentuk tanpa ada persaingan. Mohon dipahami, ini saya
menyampaikan hal ini pun tidak hanya di satu komunitas, di komunitas yang lain pun saya sampaikan hal ini. Bangun mentalitas moralitas kita satu sama lain tanpa ada yang merasa lebih diunggulkan. Jangan merasa, wah itu yang bicara Pak CEO, wah ini yang bicara ini. Jangan seperti itu. Kami hanya menyampaikan, kami kebetulan posisinya memang sebagai atasan. Namun sejatinya saya sebagai CEO di Konspindo, saya tidak bisa bergerak sendiri tanpa teman-teman yang ada di jajaran saya. Jajaran saya pun tidak akan pernah bisa bergerak kalau tidak terbentuk kepengurusan di provinsi dan seterusnya. Begitupun di GCV Ambassador. Nah, untuk itu difahami hal-hal yang terkait dengan moralitas ini. Semoga saja apa yang saya sampaikan sedikit sebagai kata sambutan saya ini bisa menjadi motivasi kembali untuk kita melebur bersama, ya. Kita jangan merasa yang sudah menjadi ambasador, kemudian kita menciptakan gap sendiri, menciptakan jarak sendiri dengan para pionir. Tolong jaga itu. Kita sebagai ambasador, saya sebagai CEO, tanpa pionir-pionir yang ada di bawah, P-Network tidak akan pernah bisa jalan. P-Network gagal dalam proyeknya. Itu saja. Mohon maaf kalau mungkin intonasi saya sangat menggebu-gebu, sangat sedikit berapi-api, karena ini memang problem kita, problem saya. Tidak hanya di satu komunitas, kebanyakan di komunitas yang lain pun kejadiannya hal yang sama. Nah, mudah-mudahan harapan saya, apa yang saya sampaikan ini menjadi motivator, menjadi renungan bersama. Yuk, kita saling merangkul, kita saling membina keharmonisan bersama. Ciptakan bahwa rumah kita ini betul-betul yang nyaman bagi mereka semuanya. Saya tidak berbicara tentang apa yang terkait dengan Konspindo untuk saat ini, karena mungkin belum ada momen yang diminta, jadi saya hanya menanggapi terkait tentang apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Lumari yang sudah diterjemahkan oleh Miss Bill, ya. Begitu Pak Asrin, Bunda Noni, dan Miss Bill, dan Bapak-Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Saya kembali standby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Ridwan selaku CEO dari Konspindo Indonesia, di mana beliau menyampaikan bahwa yang harus kita lakukan bukan menciptakan sebuah polemik ataupun perbedaan-perbedaan menjadi satu ujung tombak sehingga kita terpecah belah. Di sini sudah disampaikan bahwa para duta ambasador yang betul-betul memperjuangkan nilai GCV ini sangat luar biasa. Namun perlu kita sadari diri bahwa ketika kita menjadi salah satu public figure ataupun orang yang sedang dilihat, sedang didengarkan, maka terbesit dalam pikiran kita merasa sombong, gitu kan. Jadi kita kembali bahwa pioner adalah pioner. Dikatakan bahwa pioner sejati, kita mengikuti edukasi dan informasi yang benar, sehingga betul-betul tujuan kita menjadi sebuah kenyataan. Mudah-mudahan wejangan ataupun pemaparan serta penyampaian dari Mr. Ridwan menjadi satu acuan. Tidak ada gunanya kita memperdebatkan hal-hal yang tidak penting, justru kita merangkul, menyatukan, memberikan kenyamanan, di mana kalau kita sedang memberikan informasi, maka berikanlah informasi ataupun edukasi yang benar, tidak membingungkan kepada semua pioner yang saat ini ataupun sebelumnya dan sesudahnya itu jadi bingung. Mudah-mudahan kita sebagai duta ambasador selalu bijak dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan P-Network. Menjadi satu acuan bahwa harapan para pioner pastinya tertuju kepada para leader-leader,
baik pemilik platform, pengurus platform, ataupun pencipta, pembentuk nilai tersebut. Karena ekosistem tanpa kita semua tidak akan bisa tercipta. Maka kita bersama-sama untuk menjalankan sebuah perjuangan dalam membentuk ekosistem agar harapan kita tetap tersampaikan dan tetap terwujud. Terima kasih Mr. Ridwan, dan juga kami kembalikan kepada Miss Bill selaku host. Thank you. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ridwan dan Pak Asrin yang telah berkenan meluangkan waktu berbagi wawasan serta inspirasi dalam obrolan santai virtual pada malam hari ini. Apa yang telah disampaikan tentunya memberikan manfaat, membuka cakrawala berpikir, serta menambah semangat bagi seluruh komunitas pionir GCV Indonesia. Semoga ilmu dan pengalaman yang dibagikan menjadi amal kebaikan serta terus memberi keberkahan.